Puji Tuhan, saudara, shalom. Kita bertemu kembali dalam sebuah program yang sama, saudara. Sebuah renungan yang perlu kita renungkan. Saudara, pada malam hari ini, kebenaran firman Tuhan saya ambil di dalam Ibrani 12 ayat 2, saudara ya. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, kalau saya boleh katakan, saudara ya, menjadi Kristen yang dewasa itu ukurannya, saudara ya, bagaimana kita tuh bisa meresponi setiap panggilan Tuhan atas kita ya, bagaimana sikap kita yang kita munculkan setiap saat di dalam panggilan itu, saudara. Satu kali, saudara, di dalam sebuah acara 17-an, saudara ya. Biasa kalau acara 17-an itu panitia dari 17 itu kan, hari kemerdekaan itu kan membuat satu acara-acara, saudara, ada lomba-lomba, saudara ya. Nah, salah satunya, saudara ya, ada lomba pada waktu itu yang dimunculkan, saudara, lomba bayi merangkak. Aneh, saudara ya, lomba bayi merangkak pada waktu itu. Bayi-bayi yang masih sekitar berumur 1 tahun, saudara, mereka dikumpulkan pada waktu itu, diikutkan oleh ibu-ibu untuk mengikuti lomba pada waktu itu, saudara, ditaruh pada satu tempat ya, satu tempat, kemudian saudara jadi berseberangan, saudara, bayinya dikelompokkan pada sisi seberang, ibunya juga sisi seberang, dengan maksud apa, saudara ya, inti daripada lomba itu siapa yang cepat merangkak ke ibunya, dan itu mendapatkan satu hadiah, saudara, menang ya, mendapatkan satu trofi. Dan saudara, ketika lomba diadakan, saudara ya, di satu tempat itu, saudara, sisi kanan kiri, saudara, sisi kanan daripada di mana bayi-bayi itu berada, saudara, yang ikut lomba itu, ditaruh beberapa boneka-boneka yang lucu-lucu, saudara, permainan-permainan, ada mainan boneka dan sebagainya, ditaruh di tempat itu, saudara. Kemudian ketika lomba dimulai, saudara, dan itu diupayakan supaya ibu daripada anak itu memanggil si anak itu ya, supaya cepat berada ke ibunya, saudara. Ketika lomba dimulai, saudara, sementara ibu memanggil-manggil sampai berteriak-teriak, anakku, si A, si Angel, si siapa, si Michael, si siapa dan sebagainya, sudah diambil. Bambang, Budi, ayo cepat-cepat, ayo merangkak, Susi, ayo cepat merangkak. Tetapi terjadi, saudara, si anak itu dengan enjoy-nya, saudara, mereka tidak memahami, tidak menanggapi panggilan daripada si ibu yang ada di depannya itu, saudara. Tetapi justru apa, saudara, mereka lebih tergiur dengan mainan-mainan yang ada di sisi kiri dan kanan, saudara, bermain-main, kemudian dibuat main, tertawa-tawa dan sebagainya. Lucu sekali pada waktu, saudara, melihat keadaan seperti itu, saudara. Dan itu kejadian, saudara. Sehingga, saudara, ketika lomba selesai dengan menit yang sudah ditentukan, saudara, tidak ada satupun bayi, saudara, yang kembali kepada ibunya, saudara. Saudara, aneh sekali, saudara. Kalau saya melihat dari segala realitas seperti ini, saudara, saya bisa membayangkan, saudara, saya bisa merenungkan bagaimana, saudara, keberadaan kita, saudara, keberadaan kita itu sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kita seringkali menyikapi hidup ini seperti itu. Ketika panggilan itu diberikan kepada kita, saudara, ketika Tuhan memanggil kita, arti penugasan yang Tuhan berikan kepada kita lebih enjoy dengan sekitar kita, saudara ya. Lebih enjoy ya dengan sekitar kita, dalam arti apa? Dengan mobil kita, mobil kita yang baru ya. Mungkin, saudara, reputasi kita yang lagi menanjak. Kemudian, saudara ya, harta kita, atau mungkin, saudara, pekerjaan kita, karir, hobi, mungkin, saudara, gadget kita yang membuat kita tuh lengah, saudara, tidak memahami arti panggilan Tuhan. Dan semua hal itu yang menyita perhatian kita ya, yang berada di sekitar kita. Saudara, mari kita memahami, saudara, bagaimana keseriusan Tuhan ketika, saudara, Dia itu memberikan satu pemanggilan, istilahnya memberikan satu penugasan kepada kita, memanggil kita. Bagaimana kita harus menyikapi hidup ini, saudara? Itu harus kita memaksimalkan waktu-waktu yang ada, kesempatan yang ada yang Tuhan berikan ke kita itu, saudara. Kita memaksimalkan sedemikian mungkin, saudara. Karena apa, saudara? Ketika Tuhan memberikan satu kesempatan kepada kita, itu ada satu hal yang luar biasa, anugerah yang luar biasa. Kenapa, saudara? Berapa banyak, saudara, kita menjumpai di luar sana, saudara, beberapa orang itu dia tuh mencari kesempatan untuk melayani Tuhan. Bagaimana supaya dia itu bisa melayani? Tapi Tuhan tidak memberi satu kesempatan. Tetapi sementara kita dipanggil oleh Tuhan dan diberikan kesempatan untuk melayani, saudara, mari kita memaksimalkan dengan apa yang ada itu dengan penuh dengan sukacita. Kita memaksimalkan bagaimana arti panggilan itu kita buat, kita bawa pada satu penugasan yang betul-betul bermakna, saudara. Supaya hidup kita itu berdampak, saudara.
hidup kita itu bermakna di hadapan orang lain. Jangan sementara kita membuang dengan waktu-waktu yang sia-sia, saudara ya. Sementara dengan kesenangan pribadi, dengan hobi, mungkin saudara, maaf bicara saudara, saya tidak membatasi kesenangan saudara dan Bapak Ibu saudara. Tetapi jangan sampai hobi itu saudara membuat kita tuh istilahnya terkungkung, bahkan kita tuh terpenjara, bahkan kita tuh istilahnya diistilahkan tuh kita terikat dengan hobi itu saudara, dan kita tuh melupakan bagian kita untuk mentaati arti daripada penugasan itu. Kenapa saya berkata demikian? Kita berbicara secara contohnya sederhana. Berapa banyak dulu Pak musim-musimnya saudara drama Korea yang di televisi saudara. Bayangkan saudara, ibu-ibu saudara ketika latihan kur saudara, mereka tuh begitu bingung saudara. Mereka begitu gelisah sekali ketika waktunya sudah drama Korea itu istilahnya tayang saudara. Mereka begitu gelisah, pengen cepat-cepat selesai dan sebagainya saudara. Kalau ketika ditanya kenapa kamu gelisah, ujung-ujung saudara, mereka tuh istilahnya itu penggemar dari bintang Korea itu saudara, si A, boleh katakan mungkin si A atau si B saudara. Seperti itu saudara. Saudara, arti penugasan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan tadi saudara, marilah melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya saudara, ketika kita diberi satu penugasan kepada Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan kita di dalam arti saudara, kita melakukan bagian kita saudara untuk melakukan apa yang Tuhan mau saudara, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman itu kepada satu kesempurnaan saudara. Dengan apa? Kehinaan tekun memikul salib saudara, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Artinya saudara, apapun yang menjadi saudara, istilahnya tuh ya kita terkondisikan dengan sekitar kita, mungkin di kanan kiri kita saudara, satu hal-hal yang sifatnya itu menggiurkan, sebagai misal saudara ya, prestasi jabatan dan sebagainya yang buat kita tuh bisa bisa membuat kita dalam arti tanda petik saudara, kita tuh menjadi yang tercukupi, yang terpenuhi segala keinginan kita, sebagai misal saudara, hobi kita dan lain sebagainya. Yang hati-hati saudara dengan semuanya itu. Karena apa saudara? Dikatakan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada hal-hal yang lain, bukan kepada satu kesenangan-kesenangan pribadi saudara. Contohnya gadget, saudara, ganti-ganti gadget. Saya tidak membatasi semuanya itu, karena itu ada bagian daripada selera daripada Bapak Ibu dan saudara yang kasih. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan saudara, mari kita bisa memaksimalkan potensi kita ya, talenta kita, bagian kita yang Tuhan sudah percaya kepada kita, apa yang harus kita kerjakan, dan kita bawa setiap penugasan itu sampai pada akhirnya. Jangan sampai patah di jalan saudara. Kemudian jangan sampai kita, apalagi kita mengundurkan diri saudara dari penugasan itu. Karena apa saudara? Setiap kita diberikan satu bagian saudara untuk melakukan bagiannya saudara, ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, pada malam hari ini saudara, mari kita belajar di dalam Ibrani 12 ayat 2 ini adalah satu kebenaran yang luar biasa saudara. Dikatakan ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain saudara, bukan kepada sementara saudara ya, mungkin yang masih muda saudara, yang muda-mudi, bukan tertuju kepada pacar saudara, kemudian saudara lupa ya bagian saudara untuk melayani Tuhan, yang mengesampingkan, tidak latihan, kemudian tidak melakukan penugasan, kemudian sudah bingung dengan pacar saudara. Hati-hati saudara ya. Mari saudara, kita mata yang tertuju kepada Yesus, fokus kepada Tuhan, prioritaskan kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan saudara, kita memiliki satu prioritas. Bagaimana kita harus memposisikan Tuhan sebagai satu porsi yang utama dan yang terutama yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan bagian kita, yang memimpin kita di dalam iman. Saudara, yang memimpin kita Yesus, fokus itu yang memimpin kita. Yesus itu yang memimpin kita kepada iman saudara. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bagaimana saudara ketika kita dipimpin oleh Tuhan dengan penugasan dan pelayanan kita. Saya percaya saudara, ketika kita fokus kepada panggilan itu dan mata kita yang tertuju kepada Tuhan, maka apa yang kita lakukan saudara, dikatakan saudara ya, adalah membawa kita pada satu kesempurnaan. Bagaimana pelayanan kita menjadi berkat bagi orang lain, bagaimana kehidupan kita menjadi dampak bagi orang lain. Sementara orang lain yang merasa terluka saudara, mereka terobati dengan kehadiran kita. Sementara orang lain merasa istilahnya tidak ada kedamaian ketika kita datang, mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera saudara. Dan itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Kita memiliki fokus kepada Kristus, bukan pada kegagahan kita, bukan pada kekuatan kita secara pribadi, tetapi kepada Kristus yang menjadikan senter kita. Fokus kepada Tuhan, tertuju kepada Yesus, mata kita tertuju kepada Yesus. Contoh tadi saudara, ketika
ketika ada satu perlombaan bayi merangkak, saudara ya. Bayi-bayi itu, saudara, mereka tidak fokus kepada panggilan daripada ibunya, saudara. Mereka lebih tertarik dengan, saudara ya, mereka lebih tertarik dengan mainan-mainan ada sekitar kiri kanan dan kiri kanan mereka, saudara. Boneka, mungkin mobil-mobilan dan sebagainya, saudara, yang menarik mereka. Akhirnya apa, saudara? Mereka tuh istilahnya itu apa? Tidak fokus kepada panggilan ibunya. Sama halnya kita, saudara. Kalau hidup kita tidak fokus dengan panggilan Kristus yang ada di depan kita, maka kita lebih tertarik dengan kiri kanan kita, saudara. Cerita-cerita ya saat ini yang lagi dahsyat-dahsyatnya, saudara, cerita tentang Korea atau tentang corona, saudara ya. Buka mata bangun pagi sementara, saudara, kita sudah apa, megang HP, tidak baca firman terlebih dahulu. Yang kita cari apa, saudara? Berita si A itu dipanggil Tuhan karena corona, si B dan sebagainya. Berita-berita seperti itu kita masukkan. Saudara sadari, saudara ya, kalau kita membawa pikiran kita dari pagi ya, kenapa? Pikiran yang kita bawa dari pagi itu akan mempengaruhi kita sampai pada malam harinya, saudara. Kalau kita membawa pikiran kita itu pada satu pikiran-pikiran corona, hal-hal yang negatif, maka yang keluar negatif, saudara. Tetapi kalau kita membawa satu pikiran-pikiran yang positif ya, center kepada Tuhan, maka yang muncul apa? Firman, saudara. Ada apa-apa, saudara, kita berkata, oh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang menyertai aku. Sudah hal seperti itu yang kita munculkan, perkataan-perkataan profetik, perkataan-perkataan yang membangkitkan iman kita, yang memberkati yang kita munculkan. Bukan perkataan-perkataan yang patah semangat, si A mati, si B mati karena corona dan sebagainya, kemudian ada kekhawatiran, ketakutan, bahkan paranoid yang membuat kita, imun kita semakin turun, dan akhirnya ujung-ujungnya, saudara, kita malah terpapar dan sebagainya. Tidak seperti itu, saudara. Mari kita fokus kepada panggilan apa yang Yesus pada saat hari ini diberikan pada kita, saudara. Bentuk apapun panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, kerjakan dengan sepenuh hati, dengan fokus kepada Tuhan, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan itulah, saudara, ya, kita akan dibawa pada satu kesempurnaan. Saudara, mari, saudara, kita jangan mencari nilai-nilai dunia. Memang kita berada di dalam dunia ini, saudara, tetapi kita jangan sampai terbawa dengan nilai-nilai dunia ini, pikiran kita pada dunia ini. Karena apa, saudara? Hidup kita itu cuma sebatas apa, saudara ya? Kalau boleh kata Alkitab juga mengatakan apa? Sebatas uap, saudara. Sebentar ada, kemudian tidak ada. Bunga rumput, pagi ada, sore tidak ada, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari, saudara, jaga hidup kita dengan tetap apa? Fokus kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan sebagai dasar di dalam kita melangkah. Prioritaskan Tuhan di dalam kita itu apa? Mengerjakan sesuatu bagian kita supaya apa? Penugasan yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna kita bawa, saudara, pada satu kehendak Tuhan, dan kita jalani dan kita sampai pada kehendak Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Jangan sampai kita tuh gagal di tengah-tengah, saudara. Apalagi kita mundur dari pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, puji Tuhan, pada malam hari ini kiranya renungan firman Tuhan yang begitu singkat ini memberikan satu pembelajaran bagi setiap kita, saudara. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Jangan seperti bayi-bayi tadi, saudara, ya. Sementara ibunya sudah berkata-kata, memanggil begitu ngotot, saudara, tetapi tidak ada respon, saudara. Kenapa? Mereka tidak fokus pada panggilan ibunya, tetapi lebih fokus kepada mainan di sisi kiri dan kanan. Sama halnya kita pada saat hari, kalau kita tidak fokus pada panggilan dan kita lebih fokus pada kiri kanan kita, ya saudara, maka kita tidak sampai pada satu kehendak Tuhan sesungguhnya. Puji Tuhan, Tuhan semua berkati. Mari, saudara, kita kuatkan iman kita. Shalom, Tuhan berkati kita semua.